Kita masuk ke berita utama. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menerima bantuan alat kesehatan dari Cina untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia. Alat kesehatan ini langsung diterima Prabowo di Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Pertahanan Eko Joko mengatakan, terdapat beberapa peralatan kesehatan yang diberikan Cina. Alat kesehatan dari Cina yakni Disposable Medical Mask, Medical Surgical Mask, KN95 Respirator, Surgical Mask Cone, Medical Goggles, Disposable Medical Protective Screen, dan Disposable Protective Jumpsuit. Eko Joko menuturkan semua bantuan alat kesehatan dari Cina akan disalurkan ke beberapa rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI, sehingga dapat membantu dalam penanganan virus corona di Indonesia. Sebelumnya, bantuan alat kesehatan dari Cina pertama kali diterima Prabowo pada Maret 2020 di Base Operasional TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Penghargaan atas nama Kementerian Pertahanan, atas nama Tentara Nasional Indonesia, atas nama rakyat Indonesia, atas perhatian di tengah kesulitan mereka masih menyempatkan mengirim bantuan kepada kita. Bukan bantuannya yang penting, tapi perhatian, usaha, penghormatan. Guna mencegah stunting dan membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan 1 ton ikan segar kepada Partai Gerindra. Pemberian 1 ton ikan ini dilakukan di kantor DPP Partai Gerindra, Jalan R.H. Harsono, Jakarta Selatan, Selasa kemarin. Kegiatan pemberian ikan ini tidak hanya saat pandemi virus corona, namun sudah rutin dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan setiap tahun. Pemberian ikan segar dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bertujuan mencegah penyakit stunting pada ibu hamil, anak-anak, dan masyarakat yang terkena terdampak COVID-19. Pemberian bantuan untuk gemar makan ikan ini agar masyarakat mendapat gizi dan protein yang cukup, sehingga dapat mempertahankan daya tahan tubuh di tengah wabah COVID-19. Selain membantu meningkatkan gizi masyarakat, pemberian ikan juga bertujuan membantu penyerapan produksi lokal, baik budidaya maupun nelayan. Rafifah Dwi Fandi, Tricahyaningsi, Yasid Hadis, Dikday TV melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta gugus tugas penanganan COVID-19 fokus mengendalikan penyebaran virus corona di 5 provinsi di Pulau Jawa. Instruksi ini disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai evaluasi pembatasan sosial berskala besar di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Pembatasan kegiatan di masyarakat disesuaikan dengan konteks di daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga mengenai manajemen pengendalian PSBB juga. Berdasarkan data gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, 70% kasus positif dan 82% kematian akibat virus corona di Indonesia terjadi di Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo meminta gugus tugas memanfaatkan waktu 2 pekan ke depan yang bersamaan dengan perayaan Lebaran untuk menekan penyebaran virus corona di Pulau Jawa. Seiring peningkatan kasus COVID-19 terutama di Pulau Jawa, pemerintah membuat aturan melonggarkan pembatasan sosial berskala besar, mengizinkan warga di bawah 45 tahun untuk bekerja, dan mengizinkan orang bepergian keluar daerah jelang Lebaran dengan sejumlah syarat. Kemudian yang keempat, berdasarkan data gugus tugas, 70% kasus positif itu ada di Pulau Jawa, 70% kasus positif ada di Pulau Jawa. Demikian juga dengan angka tertinggi kematian, 82% juga ada di Jawa. Baik pemirsa, demikian saluran 8 siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan jangan lupa untuk saksikan terus program-program unggulan lainnya hanya di Dikday TV. Saya Farestia Sartika dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.